Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami, Yot GKE Podadi. Kita hari ini akan melakukan sharing singkat dengan tema hukuman atas dosa. Kita akan membacakan satu ayat yang terambil dari Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap pelanggaran pasti memiliki konsekuensi. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang melanggar aturan lalu lintas, pasti ada denda. Ketika siswa melanggar disiplin sekolah, pasti ada sanksi. Semua itu menunjukkan bahwa ada hukum yang mengatur, dan pelanggaran tidak bisa diabaikan begitu saja. Demikian pula dalam kehidupan rohani, Allah menetapkan hukumnya, dan dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusannya. Namun penting untuk memahami bahwa saat Allah menghukum dosa, Ia tidak bertindak karena kebencian, melainkan karena keadilan dan kasih. Hukuman Allah bukan semata-mata untuk membinasakan, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan membawa pemulihan. Hukuman Allah juga sering menjadi peringatan agar manusia berbalik dari jalan yang salah. Maut di sini bukan sekedar kematian fisik, tetapi juga kematian rohani. Terpisah dari Allah, kehilangan damai, kehilangan sukacita, dan akhirnya kehilangan hidup kekal. Dosa selalu tampak manis di awal, tetapi pahit di akhir. Ia menawarkan kenikmatan sesaat, tetapi menuntut bayaran yang besar, merampas hadirat Allah dari hidup kita. Setiap kali manusia memilih dosa, sebenarnya ia sedang berjalan menuju kematian. Kematian hati, kematian nurani, bahkan kematian relasi kita dengan Allah. Karena itu, dosa bukan sesuatu yang bisa dinegosiasi, ditoleransi, bahkan dianggap ringan. Dosa tidak hanya merusak perilaku, tetapi juga menghancurkan jiwa. Seperti yang terdapat dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Tujuan Allah pada akhirnya menghukum bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menegakkan kekudusannya, menyadarkan manusia, dan membawa pertobatan serta pemulihan. Hukuman Allah selalu lahir dari keadilan dan kasih, bukan dari kebencian. Apa aplikasinya bagi kita? Sebagai remaja, seringkali kita menganggap dosa itu adalah hal yang kecil dan hal yang wajar. Apalagi jika banyak teman yang melakukannya. Kita berpikir bahwa dosa seperti berbohong sedikit, membalas lewat kata-kata kasar di media sosial, dan melawan orang tua bukanlah suatu hal yang besar, karena seringkali kita lakukan. Padahal, dosa sekecil apapun tetap memisahkan kita daripada Tuhan dan perlahan-lahan mengeraskan hati kita. Ketika Tuhan menegur melalui hati nurani, orang tua, guru, atau pemimpin rohani, itu bukan karena Tuhan benci atau Tuhan ingin menghukum kita, tetapi justru karena Ia mengasihi kita dan tidak ingin kita terus terjatuh lebih jauh dalam dosa. Teguran dan disiplin Tuhan adalah bentuk kasih supaya kita sadar dan kembali ke jalannya. Karena itu, saat kita melakukan kesalahan, janganlah menjauh dari Tuhan, jangan berhenti berdoa, atau merasa tidak layak, tapi justru datanglah kepadanya dengan pertobatan. Hukuman atau teguran dari Tuhan bukan akhir, tetapi awal dari pemulihan. Tuhan ingin membentuk hidup kita, menjaga masa depan kita, dan menjauhkan kita dari dosa yang merusak. Maka sebagai remaja, marilah kita belajar hidup dalam ketaatan, peka terhadap suara Tuhan, dan tidak bermain-main dengan dosa. Sebab Tuhan menghukum bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan setiap kita. Sekian sharing singkat kita pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.